sendiri sering dimaknai dengan ketundukan. Ketundukan secara sempurna kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang beribadah disebut abid, ya, atau abdun. Misalnya nama saya Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Ada namanya Abdullah, hamba Allah. Ada namanya Abdur Rauf, hamba Allah yang Maha Rauf, atau Abdur Rahim, hamba. Tentu posisi hamba kepada, ya, kalau di dunia ini posisi hamba dengan tuannya, maka hamba tidak akan melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan arahan tuannya. Kira-kira bisa dimaknai seperti itu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita memperhambakan diri kita kepadanya, tunduk patuh dengan perintahnya, dengan ketaatan yang sempurna, melaksanakan apapun perintahnya sesuai dengan kesanggupan, dan menjauhi semua bentuk larangan-larangannya. Ulama seringkali membagi ibadah itu menjadi dua. Ada namanya ibadah tetap dan ada ibadah umum. Yang mana yang dimaksudkan dengan ibadah tetap itu ibadah yang sudah ditentukan atau ada petunjuknya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, puasa, ini ibadah yang tetap, manasiknya ada, tata caranya ada, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, ada ibadah umum. Yang dimaksudkan oleh ulama ibadah umum itu adalah semua aktivitas, semua perbuatan baik yang jika kita lakukan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Jadi semua bentuk perbuatan baik jika kita kerjakan karena itu bagian dari ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah, maka perbuatan itu dianggap sebagai ibadah. Maka makan bisa disebut ibadah. Orang makan, makannya ibadah. Orang bekerja bisa disebut sebagai ibadah. Tidur pun bisa dianggap ibadah, walaupun asalnya tidur itu bukan ibadah. Makan asalnya bukan ibadah. Makan, tidur asalnya adalah sesuatu yang sifatnya netral. Orang boleh memilih makan, boleh memilih tidak makan. Tetapi perbuatan tidur, makan dan minum kita itu bisa menjadi ibadah kapan? Jika kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, kalau makan misalnya dia makan makanan yang halal, tidak melampaui batas di dalam makan, menjaga adabnya dan seterusnya. Ini dipahami ketika Nabi SAW mengajari sahabatnya bahwasanya mendatangi pasangan itu adalah sedekah. Di dalam hadis disebutkan wa fi budai ahadikum sadaqah. Ya, jadi ada sekelompok sahabat datang bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah, lalu di akhir hadis Nabi mengajarkan mendatangi pasangan itu adalah sedekah. Maka sahabat mengklarifikasi, ingin memperjelas, betulkah orang yang mendatangi pasangannya ayati ahaduna syahwatahu akana lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, betulkah seseorang dari kami jika dia datangi pasangannya, yang ini kan motivasinya syahwat karena hubungan suami istri, masa dia dapat pahala? Itu kata sahabat. Betulkah itu? Kata Nabi, bukankah kamu ketahui bahwa jika milikmu itu kamu tempatkan di tempat yang haram, kan dapat dosa?
Maka demikian pula jika milikmu kau tempatkan di tempat yang halal, maka dapat pahala. Luar biasa ajaran Rasulullah SAW. Maka kita memahami bahwa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah, bukan hanya terbatas pada ibadah mahdah atau ibadah tetap, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi sejatinya hamba Allah itu adalah hamba yang mampu mewujudkan semua aktivitas hidupnya itu sebagai bagian dari ibadah perhambaan kepada Allah, sebagai perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan syarat utama di dalam beribadah kepada Allah, sehingga ibadah itu bisa diterima adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Ini saya kira istilah yang sering kita dengar. Kita harus ikhlas di dalam beribadah. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas atau bagaimana beribadah dengan ikhlas? Saya ambil satu pendapat ulama. Kalau secara bahasa ikhlas itu dari kata khalisun. Itu dalam bahasa Arab. Khalisun artinya bersih. Tetapi ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah membersihkan sesuatu atau mengeluarkan kotoran dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi bersih. Itu yang dimaksud ikhlas. Jadi awalnya sebetulnya ada kotorannya, ada nodanya. Lalu dia bersihkan dan ketika menjadi bersih itulah ikhlas katanya. Itu ikhlas. Jadi sesuatu yang memang dari awal itu suci, tanpa noda, tanpa kotoran, bahasa Arabnya sofin atau suci. Nah, sedangkan ikhlas, jadi kita bisa memahami satu proses memang. Makanya wajar kalau orang mengatakan katanya susah ikhlas. Iya, karena itu proses. Jadi upaya membersihkan sesuatu dari segala bentuk kotoran atau noda yang tidak baik sehingga sesuatu itu menjadi bersih. Nah, itulah ikhlas. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kita berupaya membersihkan segala bentuk noda, kotoran, hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kotoran utamanya? Yaitu ketika kita punya orientasi lain selain Tuhan. Ketika ada orang punya keinginan, punya tujuan di luar dari tujuannya kepada Allah saat beribadah, nah itu disebut sebagai kotoran yang harus dibersihkan. Yang harus dibersihkan. Jadi beribadah kepada Allah wajib dengan keikhlasan. Allah tidak menerima ibadah seorang hamba kalau dia laksanakan tidak dengan ikhlas. Saya ulang, Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba kalau hamba itu beribadah tidak dengan ikhlas atau beribadah bukan karena Allah atau beribadah selain karena Allah. Adakah orang yang salat, adakah orang yang beribadah selain kepada Allah? Ya ada. Ya, makanya ikhlas kemudian disebut lawan dari keikhlasan itu adalah riya atau sum'ah. Riya atau sum'ah inilah yang kemudian bisa diartikan karena di antara orang yang riya dan sum'ah itu ingin dipuji. Jadi ada orang beribadah itu karena ingin dipuji. Ada juga yang lain, ada orang beribadah, kelihatannya beribadah tapi dia ingin dapat untung, ingin dapat dunia. Dia beribadah, bahkan ibadahnya ibadah mahdoh,
tapi tujuannya, niatnya adalah ingin dapat keuntungan ekonomi misalnya, ya kan? Jadi lawan dari ikhlas itu adalah riya atau sum'ah. Nah, kita lihat ini. Abin maksud riya. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a. Ra'a yar'a artinya melihat. Jadi riya artinya ingin dilihat. Jika ada orang beribadah ingin selalu dilihat pekerjaannya, atau nanti bagus pekerjaannya kalau dilihat, begitu tidak dilihat tidak bagus ibadahnya, atau dia bahkan tidak beribadah, berarti itu riya namanya. Riya namanya. Dan banyak di dalam hadis dicontohkan. Ya, dia sholat, dia bagus sih sholatnya kalau dia sedang sholat berjamaah. Kalau banyak orang bagus sholatnya. Tapi begitu dia sendiri, ya tidak bagus, atau bahkan boleh jadi tidak sholat. Riya, ingin dilihat. Karya-karyanya ingin selalu dikenang, ingin selalu dilihat. Ya, dan dia merasa bangga kalau orang memujinya, kan tujuannya ingin dapat pujian di situ. Pujian dia peroleh dengan cara memperlihatkan perbuatan baiknya, memperlihatkan ibadahnya. Nah, itu riya. Tapi ada istilah lain namanya sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar, ingin didengar. Nah, ada orang tidak bukan ingin dilihat tapi ingin didengar. Ya, misalnya ya dia posting di Facebooknya, alhamdulillah bisa salat tahajud selama Ramadan 8 rakaat 2 jam misalnya. Kan tidak ada yang lihat. Dia salat sendiri. Tapi kemudian dia cerita ke orang, dia sebar ke medsos yang tujuannya adalah supaya orang, iya tahu bagusnya ahli ibadah ini. Dia salat tahajud 8 rakaat 2 jam misalnya plus witir misalnya. Itu semua ingin didengar. Ini masjid, kalau bukan saya hendak begini masjid ini. Nah, kan sum'ah kan? Oh iya, dia ternyata dulu. Iya, ini siapa pelaku sejarahnya sih? Itu sum'ah. Kalau tujuannya tadi ingin dipuji, nah itu yang dimaksud. Tetapi ulama mengatakan ini dibolehkan menceritakan hasil perjuangan, menceritakan kebaikan kita kepada orang kalau tujuannya ingin mendidik. Itu dibolehkan, ya, supaya orang terbangun motivasinya untuk bekerja, untuk ini apa misalnya dalam dunia pendidikan tujuannya adalah mengajari peserta didik, anak didik, mahasiswa atau siswa untuk dia bisa ini, itu ulama mentoleransi, boleh saja, tapi hati-hati, yang penting jangan terjebak di dalam pujian. Itu sum'ah. Bahayanya ibadah dengan karena ingin mendapat pujian ini satu, ya, riya itu dianggap sebagai syirik, Pak. Syirik, apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Hanya saja disebut sebagai syirik kecil. Nah itu ya, syirik kecil, asyirkul asgar. Tetapi dikategorikan syirik, berarti masuk sebagai kategori dosa. Dosa, bahkan yang mengatakan itu dosa besar. Itu satu. Yang kedua, Allah itu maha tunggal dalam beribadah kepadanya. Ketika kita membaca di Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, artinya hanya kepadamu dan tidak ada selainnya. Itu maknanya itu. Kan beda kalau kita mengatakan saya beribadah kepadamu ya Allah saya beribadah kepadamu. Kan itu maknanya bisa kita mengatakan begini, ya Allah saya beribadah kepadamu dan juga beribadah kepada yang lain, ya kan? Tapi ketika ayat mengatakan iyyaka na'budu, dikasih ke depan itu Allah, ya Allah kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah, ini artinya Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam beribadah. Karena itu Allah tidak menoleransi orang yang jika ada yang beribadah selain kepadanya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah Allah itu Maha Pencemburu, tanda petik.
Ya, di sini salah satu maknanya. Tapi pencemburu itu bukan makna negatif bagi Allah. Artinya Allah tidak mau diduakan dalam urusan ibadah. Allah tidak mau diduakan. Ya, maka semua ayat dalam Al-Qur'an, semua teks-teks hadis jika kaitannya dengan peribadatan selalu menggunakan kata tunggal aku. Ya, misalnya satu ayat, ya, fa'budni wa aqimus shalah fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu diawali, ini ayat tentang perintah Allah kepada Nabi Musa, ya. Beribadahlah kepadaku, dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Qul innani anallah, katakan Musa sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah selain diriku, begitu kata Allah. Fa'budni, karena itu beribadahlah hanya kepadaku, wa aqimis sholata, dirikan salat, li zikri, untuk mengingatku. Tunggal, Allah tidak akan menyebut kami dalam urusan persembahan kepadanya. Nah itu, jadi Allah Maha Tunggal dalam peribadatan. Yang ketiga, ria. Terakhir, ria itu salah satu sifat kemunafikan. Nah, salah satu sifat kemunafikan. Dalam Al-Quran dibahasakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Allah menyingkap tabiat munafik di masa Nabi. Jadi ada komunitas kaum munafik di masa Nabi. Ini entitas, ya, bukan yang sekarang, karena kita tidak bisa mengenali munafik seperti ini yang dimaksud di dalam ayat. Tapi di masa Nabi ada. Disebut dalam Al-Quran, itu orang munafik yukhadi'un Allah, berusaha menipu Allah, padahal wa huwa khadi'uhum, Allah Maha memiliki tipuan itu. Apa diantara tabiatnya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia sholat, orang munafik itu sholat, masuk masjid tapi malas, kata Allah. Kusala, kaslan, malas kalau dia sholat. Kalau dia sholat yura'unan nas, karena ingin dilihat, ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Oleh karena itu, bahayanya dari beribadah karena pujian dianggap itu salah satu dari sifat kenifakan. Nifak lawan dari keimanan, ya. Nanti dia bagus ibadahnya kalau dipuji, nanti dia bagus banyak sedekahnya kalau dikagumi, dan seterusnya, dan memang dia selalu menginginkan itu. Nah, oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menata ibadah kita, perhambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karenanya, dan berusaha menjauhi segala bentuk yang bisa merusak keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan jemaah yang tadi setelah mendengarkan ceramah dari Ustadz, ada kaitannya dengan beberapa hal, yang itu bagaimana tidak menyekutukan Allah, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah yang tentunya ditujukan bukan karena Allah. Dan mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, dan juga pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui Pro 1 FM bisa kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di Pro 1 RRI Makassar. Sementara juga menunggu jemaah yang bertanya, ada? Silakan. Baik. Ya, disebutkan namanya Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam bersolat itu apakah bisa menggugurkan solat apa tidak? Artinya diterima solatnya apa tidak?
Nah, menjadi persoalan kalau imamnya yang tidak ikhlas. Ini bagaimana kita bisa tahu bahwa imam ini ikhlas bersolat apa tidak? Karena pada saat imam gugur solatnya, maka tentu jamaahnya juga ikut gugur, Pak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang tren di medsos ada imam yang lagi live di TikTok. Ini apakah itu ikhlas, Pak? Dia rekam live lewat TikTok seorang imam sholat. Ini apakah sholatnya termasuk ikhlas apa tidak? Atau apakah memang gugur tidak sah sholatnya? Dan bagaimana dengan status sholat jamaahnya? Saya kira demikian pertanyaan saya. Dengan siapa, Pak? Bisa disebut? Dengan Mapawara, Pak. Mapo, silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Apakah ketidakikhlasan itu membatalkan sahnya salat seseorang? Gitu ya. Pertama, kita harus dulu mengetahui apa-apa yang membatalkan salat. Itu ya. Secara syariat, ikhlas tidak masuk kategori pembatal salat. Yang disebut adalah niat. Gitu. Bukan ikhlasnya disebut, niatnya. Jika ada orang yang tidak niat sebelum sholat, maka dianggap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niat dianggap sebagai rukun. Sebagian ulama menyebut syarat sah. Apakah syarat sah atau rukun, wajib dipenuhi, itu niat. Tidak disebut ikhlas, ya. Sehingga dari sisi syariatnya, selama terpenuhi syarat sahnya sholat, terpenuhi rukunnya, maka sholat itu tidak batal. Di antaranya syarat sah yang kita tahu, bersih dari hadas, ya. Sebelum kita sholat kita harus bersih atau suci dari hadas kecil, maka kita wudhu. Kalau kita berhadas besar maka wajib mandi, menghadap kiblat, berdiri, masuk waktu, itu syarat sah. Kalau rukunnya yang pertama niat, kemudian membaca Allahu Akbar ya di awal takbiratul ihram, bukan angkat tangan, karena banyak orang dia pahami takbiratul ihram itu angkat tangannya. Angkat tangan itu sunnah, yang rukunnya, yang fardunya adalah membaca Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Kalangan Syafi'iyah itu rukun. Selama ini dipenuhi sah. Cuma apakah kemudian dia mendapatkan dosa? Nah, ini di antara ulama dia mengatakan kalau dia salat kemudian ingin dipuji, berarti dia berdosa karena itu tadi pujiannya, tapi tidak membatalkan salatnya dari sisi syariat. Yang kedua, bagaimana kalau imam kemudian tidak ikhlas gitu ya memimpin salat? Pertama itu tadi bahwa syarat sah salat, rukun salat terpenuhi, maka salatnya sah. Yang kedua, memang persoalan keikhlasan ini wilayahnya di hati, dan sulit kita mengetahui atau mengukur keikhlasan seseorang. Sehingga ada ungkapan keikhlasan itu adalah hubungan hamba dengan Tuhan. Saya ikhlas atau tidak hanya saya dan Allah yang tahu. Boleh jadi ada orang yang menduga bahwa saya tidak ikhlas karena ada indikator-indikator, misalnya kan itu dia menyumbang napaksa harus disebut namanya. Tapi kan indikator ini belum tentu, karena di dalam Al-Quran kita dibolehkan bersedekah secara diam-diam atau terang-terangan. Alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah, berinfak dengan cara diam-diam atau dengan cara terang-terangan. Jadi Allah bolehkan dua-duanya. Diumumkan boleh saja. Ukuran keikhlasan orang bisa lihat saja, ya, bukan dari diumumkan namanya misalnya itu ya. Atau itu dia menyumbang kemudian difoto. Boleh jadi dia foto
akhirnya tidak menjadi ikhlas atau karena ingin dipuji, tapi boleh jadi dia difoto itu karena dokumentasi bagian dari pelaporan. Nah, tinggal dilihat. Kalau itu memang kan ini sumbangan dikelola oleh kantor, misalnya dari RRI ini dikirim ke sana, kan harus ada pertanggungjawaban, harus ada laporan dan macam-macam. Di antara lampiran laporan kegiatan itu adalah dokumentasi. Maka difoto lah. Ini kenapa difoto orang yang ini? Itu kan harusnya ikhlas. Nah itu jadi persoalan keikhlasan, ulama mengatakan yaitu urusan hati memang dengan kita. Makanya kita menatanya. Nah, tidak ada masalah seorang imam yang ketika dia sholat kemudian dianggap jangan-jangan tidak ikhlas, itu kan tidak bisa diukur keikhlasannya ya seorang ya. Jadi dan itu bukan menjadi syarat di mana seseorang tidak boleh mengimami orang lain. Oh ini tidak bisa imam ini, kenapa tidak ikhlas? Nah, tidak bisa begitu, tidak ada aturannya begitu. Karena kita tidak tahu yang oh ini tidak bisa imam ini, kenapa? Karena dia mengalami gangguan jiwa misalnya kan itu. Nah, itu tidak boleh jadi imam. Atau wah ini tidak boleh jadi imam, kenapa? Ada yang lebih pintar di belakangnya misalnya kan, ada yang lebih jago misalnya. Tidak bolehnya itu artinya ada yang lebih baik, ada yang lebih utama. Jadi tidak usah khawatir kalau kita diimami oleh seseorang, apalagi imam rawatib misalnya, karena khawatir masalah keikhlasannya. Ya. Kita selalu berbaik sangka ke orang. Yang kedua, imam TikTok. Wah ini lagi trennya Pak, memang saya lihat itu ya. Di mana-mana orang tawaf juga selfie gitu ya. Dia tawaf sambil live macam-macam. Memang menjadi diskusi ini, ya. Tapi lagi-lagi pada akhirnya kita mengatakan kalau urusan pribadi kembali ke niat. Dia itu men-TikTok suara merdunya, apa tujuannya? Kalau tujuannya memang ingin didengar, ingin dipuji, dapatkan pujian, apapun yang dia lakukan, mau mengaji, mau salat, mau bersedekah, mau berzakat, mau berinfak, tapi tujuannya untuk dipuji, maka ibadahnya bukan karena Allah. Kan begitu. Sudah pasti ibadahnya bukan karena Allah. Ibadahnya karena ingin dipuji. Apapun. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu kan imam besar. Nabi saja salah. Gitu ya. Nabi saja pernah khilaf. Gitu. Apalagi hanya manusia biasa selain Rasulullah yang ma'asum. Ya, boleh saja seorang imam justru dengan kelebihan ilmunya, suara merdunya bisa menjadi itu ria. Dan ria itu kan gini. Boleh saja ada seorang imam itu. Ini maaf ini Pak Imam disebut-sebut terus. Boleh saja misalnya ada seorang imam, kan ria itu, ketidakikhlasan itu bisa muncul di awal, bisa muncul di tengah, bisa muncul di akhir. Boleh jadi seorang imam waktunya dia mau pimpin sholat jahar, katakanlah sholat subuh. Kayaknya bacaan saya biar yang pendek-pendek saja gitu ya. Dia awalnya ikhlas sholat. Begitu dia sholat datang syaitan menggodanya, perbaiki bacaanmu, di belakang itu banyak jamaah yang ini, dia suka kalau suara bagus. Akhirnya muncul, saya harus perbaiki bacaan saya ini, mungkin apalagi Pak RT misalnya atau ada ini. Akhirnya dia perbaiki bacaannya karena itu tadi ingin dapat pujian. Jadi keikhlasannya di awal itu ternodai saat dia sedang sholat, tiba-tiba muncul keinginannya dapat pujian. Itu di tengah. Kalau di awal kan memang dari awal dia berinfak memang ingin dipuji kan di awal, itu memberi sesuatu ingin dipuji. Bisa juga di akhir. Makanya ada cerita, ada kisah Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan suatu ceramah. Ketika dia turun, dia katakan, bagaimana ceramah saya? Bagus nak? Wah bagus. Akhirnya ini menurut kisah, lalu malaikat mengatakan tadi itu banyak kamu dapat pahala dari inimu, tapi ketika kamu menyebut itu gugur seluruhnya. Gitu. Jadi
Ya, kita kembali ke personnya sang imam, sang qari membuat TikTok itu. Kalau tujuannya untuk kebaikan, menyebar ayat-ayat Al-Quran, begini, daripada TikTok yang menyebar itu yang jelek-jelek, yang mana Bapak suka? TikToknya Pak Imam atau TikToknya penyanyi dangdut? Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan melihat ini masa Pak Imam ikut-ikutan TikTok gitu ya. Lihat aspek positifnya. Daripada itu yang beredar di ini, bagus kalau para imam, para ahli qiraah itu yang bagus bacaannya, bikin sebanyak-banyaknya supaya disebar. Sehingga yang lebih banyak menyebar itu adalah TikTok bacaan Quran, kan bagus kan? Nah, urusannya dia, ya tinggal dianya. Tapi kan kita berharap mudah-mudahan tujuannya adalah dakwah, kan itu bagian dari dakwah. Karena dakwah sekarang Pak bukan hanya di sini nih, di media sosial itu kan area dakwah yang sangat luas. Iya kan? Nah, salah satu media dakwah itu tadi TikTok itu. Itu jadi bukan TikToknya masalah, tinggal isinya. Kita isi dengan kebaikan. Saya kira itu. Baik. Mungkin masih ada jamaah, silakan. Ya, itu Pak Julakan. Pak Ramli. Langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang hampir setiap hari saya bertanya. Jadi masalah penciptaan manusia dan penciptaan bumi ini. Nah, bumi diciptakan 6 masa. Tetapi ada buku saya baca itu tentang penciptaan bumi, ternyata dia adalah ledakan, Big Bang. Nah, yang mana sebenarnya di sini benar Pak ini? Apakah yang 6 masa itu berapa lama penciptaannya di situ? Kemudian apa yang pertama mengisi bumi itu Pak? Apakah tumbuh-tumbuhan ataukah manusia dan binatang atau bagaimana? Nah, karena perjalanan manusia ini menuju kehancurannya nanti ini, kemudian dikatakan bahwa ada berapa kelompok yang masuk surga itu cuma 1 kelompok itu. Nah, jadi apakah kita ini termasuk kelompok yang masuk di surga ataukah di neraka? Tidak usahlah di neraka karena memang mengerikan sekali Pak itu. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustaz ini bagaimana, apakah kelompok kita ini bagaimana? Karena di dalam pelaksanaan ibadah biasa kita salat ini bermacam-macam juga Pak ya bentuknya. Ada yang cepat sekali. Pernah saya di sini Pak ini, saya kebetulan terlambat, tapi ada yang salat, ada 2 orang itu dengan anak saya ikut. Saya belum sempat Allahu Akbar, turun lagi, naik turun lagi. Jadi saya berhenti itu sampai Ustaz masih siapa dulu ketawa lihat saya, kenapa pindah? Saya bilang enggak, saya enggak tahu gimana salatnya ini. Nah, yang begini-begini banyak sekali Pak. Kemudian maaf ini saya dari umroh 3 bulan lalu, 4 bulan lalu itu saya melihat di tanah suci juga itu luar biasa berbeda-beda. Ada yang pakai sepatu salat juga, terutama dari negara-negara sekuler itu ya. Iya. Artinya mungkin dia mualaf atau bagaimana, dia pakai sepatu itu. Salat gaib itu di jalanan Pak. Kalau dia dengar sudah salat orang di dalam salat gaib, di jalanan berdiri dia salat ya. Nah, di situ saya melihat bahwa di tanah suci juga itu tidak tertib lah, artinya ya bagaimana kita bercampur-campur dengan perempuan itu Pak ya. Kadang perempuan depan kita bilang, karena memang begitu saya lihat itu anunya. Kecuali di Nabawi itu Pak kami agak bagus ya. Tapi disitulah saya melihat juga ada beberapa yang pakai sepatu itu Pak, dia salat. Jadi tolong dijelaskan semua ini Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Ramli. Silakan Ustaz. Terima kasih. Saya jawab dulu yang kedua karena berkaitan dengan materi ya. Nanti yang pertama
pertanyaan tambahan. Kalau kita khawatir apakah kita ini nanti jangan-jangan saya di neraka ini, itu pertanda kita orang beriman. Itu satu. Jadi al-khauf, ketakutan kita, kekhawatiran kita itu bagian dari keimanan, dan itu pertanda orang kuat imannya. Itu pertanda orang kuat imannya. Itu bisikan iman itu. Satu. Yang kedua, di akhirat itu tidak ada lagi istilah kelompok ini kelompok itu. Yang ada adalah hanya dua yaumul jaza, hanya dua tempat balasan. Apakah dia di surga atau di neraka. Tinggal pertanyaannya itu, apakah orang yang masuk di neraka itu kekal atau tidak? Kemudian siapa sebetulnya yang masuk di neraka? Nah itu. Yang masuk di neraka itu satu orang kafir, kan jelas itu ya. Nah kafir ini kan terbagi itu di dalam Al-Quran. Ada kafir dari orang musyrik, ada kafir dari ahlul kitab, ada kafir dari munafik. Nah ini ada yang menulis bahwa neraka yang orang kafir yang paling bawah tempatnya itu ya adalah kan munafik ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nah orang kafir inilah yang betul-betul tidak percaya Tuhan yang akan kekal. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman selama dia mati dalam keimanannya, dalam ketauhidan, maka pasti masuk surga. Saya bahasakan begitu dulu supaya kita merasa insya Allah kita masuk surga lah kan. Nanti kita ketemu lagi kumpul-kumpul begini. Cuma kayaknya tidak ada pengajian nanti di surga gitu Pak. Tapi Imam Muslim itu menyebut satu bab bahwa siapa yang mati dalam keadaan ketauhidan dakhalal jannah qat'an. Qat'an itu pasti masuk surga, dan itu aliran akidahnya orang Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah la ilaha illallah, dan tidak mati dalam kesyirikan, pasti masuk surga. Hanya saja orang masuk surga nanti itu beda-beda. Apa yang membedakan? Amalannya. Ada orang masuk surga, amalannya membuat dia tidak dihisap, langsung jalur khusus ada di surga. Ada. Ya. Ada juga macam-macam. Nah, saya sebut di antara yang masuk surga itu adalah para pelaku dosa di dunia yang ketika pada yaumul hisab, kan itu di akhir kan ada berapa tahapan kan? Yaumul mahsyar, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, kemudian yaumul jaza kan itu. Hari dikumpulkannya dulu orang di pada mahsyar, lalu digiring, dihitung amalnya, baru ditimbang, setelah ditimbang dikasih kitab, setelah dikasih kitab baru ditentukan kamu di mana. Ketika dihisab amalnya, banyak amal baiknya. Dia suka dulu selalu dapat puasa Ramadan, jadi banyak kebaikan puasanya. Tapi ternyata amal buruknya jauh lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, yang akhirnya dia harus dimasukkan di neraka dan dibersihkan di neraka. Ya, dibersihkannya di situ ya tergantung kadar dosanya ya. Mungkin ada 1 hari, ada 2 hari. Tapi kita jangan mengatakan biarlah saya ambil yang 1 hari saja. Jangan. Karena 1 hari, tidak usah 1 hari ya, 1 jam di neraka, na'udzubillahi min zalik ya. 1 detik saja kita na'udzubillahi min zalik, kita berlindung kepada Allah untuk tidak tersentuh oleh jilatan api neraka. Tapi begitu. Nah, ini setelah orang beriman, setelah dibalas dosa amal buruknya, nanti kemudian digiring masuk ke surga. Bagus. Di Imam Muslim bahkan menulis ada sebuah hadis, orang-orang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Ada itu hadisnya. Jadi
Allah suruh, sudah kamu silakan masuk surga. Itu orang ini malu-malu, itu disebutkan dalam hadis. Ya Allah, jangan, kalau bahasa kita, ya Allah jangan mengejek saya begitu ya. Seakan-akan saya ingin dimasukkan di surga, padahal tahu dirilah saya ini penduduk neraka. Kata Allah, tidak, memang kamu tempatmu sekarang di situ. Itu ada hadisnya itu. Akhirnya kemudian dia pergi, lalu ada sungai khusus di situ dia mandi, kemudian dia masuk ke surga. Itu hadis itu. Jadi Bapak Ibu ya, kita orang beriman itu selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi juga harus ada khauf, karena rasa takut itulah yang membuat kita bersemangat ibadah. Ya kan, kalau tidak ada rasa takut, cukup ini Bapak dari umrah 1 kali salat di Masjidil Haram kali berapa itu? 100.000 salat di masjid yang lain. Nah kalau saya 5 hari misalnya kan, cukuplah modal saya. Kan tidak bisa begitu, harus selalu ada rasa khauf karena kita tidak tahu, gitu ya, kita tidak tahu. Apalagi kalau dihubungkan dengan istilah husnu dan su'ul khatimah itu kan. Kita tidak tahu, khawatirnya kita ini su'ul khatimah, berakhir dengan keburukan misalnya kan. Sementara ada orang dari kecil sampai tuanya dia bergelimang dosa, tahu-taunya dia husnul khatimah. Sering kita ada orang begitu, ada di masa sahabat ada seorang pejuang lawannya Khalid bin Walid, musuh besarnya itu. Tiba-tiba di medan perang dia dapat hidayah masuk Islam. Belum ada salatnya, dia baru bersyahadat lalu bergabung dengan Khalid bin Walid lalu mati syahid. Masuk surga kan itu. Jadi husnul khatimah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah, ya Allah aku memohon untuk husnul khatimah, dan wa na'udzu bika min su'il khatimah. Itu. Yang kedua, ini kan diskusi panjang Pak soal penciptaan langit dan bumi ya. Tapi kita selalu berdasar pada dalil bahwa memang Allah menciptakan itu fi sittati ayyam 6 hari. Tentang 6 hari ini lagi ulama berbeda tafsiran. Termasuk juga apakah bumi ini dulunya menyatu karena ada teori Big Bang yang katanya dulu itu, ini kan ilmuwan belakangan. Lalu dihubungkan memang ada ayat bahwa di dalam surah Arad itu kana taratqan, dulu itu katanya bumi ini menyatu lalu kemudian dia pecah, lalu dihubungkanlah kayaknya sesuai dengan teori Big Bang ini bahwa bumi itu tercipta dari ledakan dan seterusnya. Apapun itu temuan ilmu, kita bisa benarkan sesuai teori, tapi harus ada namanya etika menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan teori ilmu modern. Apa adabnya, apa etikanya? Kita tidak boleh menjadikan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sebagai kebenaran ilmu. Itu etikanya. Wah itu betul, ada ayat Al-Quran bilang begini, benar itu teori. Tidak boleh kita pastikan, karena ilmu itu relatif. Teori boleh jadi benar hari ini, besok salah dibantah oleh teori yang lain. Temuan hari ini boleh jadi benar, akan salah atau direvisi dengan ditemukannya sesuatu yang lebih valid keesokan harinya. Nah bayangkan kalau kebenaran ilmu hari ini, temuan ilmu hari ini sudah dibenarkan dengan pembenaran dalil Al-Quran, lalu ternyata salah secara ilmu, kan itu masalah. Makanya etikanya ulama tafsir mengajarkan, silahkan jadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi di dalam ilmu, tapi jangan jadikan dalil Al-Quran dan hadis sebagai pembenaran pasti terhadap kebenaran ilmu. Itu kaidahnya. Jadi dia referensi, dia sebagai sumber ya untuk kemudian menemukan dan mengembangkan ilmu. Ya, termasuk apakah bumi ini diciptakan memang dulunya menyatu lalu terpecah dan seterusnya hingga muncul teori Big Bang dan seterusnya, itu ilmu ya dibenarkan di hari ini, tapi kita tidak tahu apakah besok atau beberapa tahun berikutnya ini kemudian akan menemukan lagi. Walau alam, yang jelasnya itu kaidahnya.
tentang yang kedua tadi itu sitah ayam itu memang kan disebutkan, tetapi oleh ulama kemudian berbeda cara memahaminya. Nah, itu ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, dan mungkin untuk jemaah kita cukupkan dulu. Besok masih ada forum Ramadan sampai hari Kamis setiap selama bulan Ramadan ya. Dan untuk jamaah yang mungkin ingin memperjelas kembali tadi pertanyaan-pertanyaan, bisa dinonton ulang di channel YouTube-nya RRI Makassar. Dan juga untuk pendengar yang mungkin di rumah atau dimanapun saat ini Anda berada mendengarkan siaran ini, bisa melihat beberapa kegiatan forum Ramadan di channel YouTube RRI Makassar. Demikian Ustadz, mungkin ditutup dengan doa sekaligus kita selesaikan acara forum Ramadan ini. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah dan pendengar dimanapun saat ini berada, demikian forum Ramadan terselenggara atas kerjasama Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar dan juga Dompet Duafa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali ke studio.